Bidang Kader Pemuda Muhammadiyah Cabang Batur mempersembahkan perilisan MUK Ortom sebagai berikut. MUK Muhammadiyah, MUK Aisyah, MUK Lazismu, MUK Pemuda Muhammadiyah, MUK Nasyiatul Aisyah, dan MUK Kokam. Segera lakukan pemesanan ke nomor berikut. Selamat datang di podcastmu, Podcast Pemuda Muhammadiyah Batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastmu Pemuda Muhammadiyah Batur. Masih bersama saya Aharditesi yang akan membawakan acara ini dari awal hingga usai nanti. Sudah hadir di depan kita bahwasannya Mas Firman Syah Mukti Ahmad ya. Assalamualaikum Mas, ini mau dipanggil siapa ini? Malah bingung ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil saja Mas Fir gitu. Mas Fir. Iya. Enggak Bung, Bang, Bung, Bing atau yang lainnya Pak atau gimana? Mas Fir aja. Mas Fir saja. Mas Fir ini asli orang mana? Alhamdulillah saya asli orang Batur. Orang Batur. Ya, bapak ibu saya juga orang Batur. Dan beliau juga kedua-duanya lahir di Batur. Lahir di Batur. Ya. Lahir tahun berapa? Saya seangkatan dengan Pak Frida, tapi tuaan saya 4 bulan kalau nggak salah. 4 bulan. Kalau beliau 85 awal, saya itu 84 akhir. 84 akhir. Iya. 1984 bulan-bulan akhir. Bulan apa itu? Bulan Saya akhir. bulan Juli. Bulan tanggalnya Juli. 23 Iya. Juli gitu ya. Iya. Untuk sekolah dulu di mana saja, Mas? Iya. Sama dengan seangkatan dan Pak Frida. Saya yang berbeda dengan Pak Frida itu cuma di TK dan di kuliahnya saja. TK-nya kalau beliau itu di Pertiwi, saya di BA Aisyah. Waktu itu BA Aisyah itu belum semegah ini, masih kecil. Terus ada 2 pohon besar, pohon cemara kalau misalnya rimbun. Itu di BA Aisyah sekarang. Itu yang dulu ditakuti anak-anak, tapi malah bagi saya itu tantangan. Saya sering naik menek-menek itu sering. Bu guru sering menging kalau anak-anak laki-laki, ya Mas turun. Karena itu agak bahaya itu. Nah, kalau untuk SD-nya saya bareng dengan Mbak Frida, bahkan sekelas itu di SD 1 Batur. SMP-nya juga sama, SMPN 1 Batur. Aliyahnya pun sama, di Aliyah Man 2 Banjarnegara. Nah, yang beda kuliahnya, tapi tempatnya sama-sama di Jogja. Kalau Pak Frida itu mengambil di kampus Universitas Negeri Yogyakarta, ngambil olahraga. Kalau saya ngambil di UIN. Di UIN, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Lulusnya tahun berapa itu, Mas? Kalau lulusnya saya duluan ya kayaknya dengan Mbak Frida. Saya tahun 2008. 2008. Apa sama? Mungkin jarak bulan itu. Pas di situ sebelum lulus ikut organisasi apa saja? Di Jogjanya? Di Jogjanya ya. Iya. Saya agak malu ya, tapi nggak apa-apa lah. Iya, walaupun saya dulu pikirannya berbeda dengan teman-teman yang lain. Walaupun saya notabene-nya dari Muhammadiyah, tapi saya dulu di Jogja malah ikutnya HMI. Iya. Apa itu Himpunan HMI? Mahasiswa Indonesia. HMI ya. Iya. Walaupun di kampus saya itu ada IMM dulu, tapi saya malah milih HMI. Nggak tahu. Ya, itu mungkin pengalaman baru bagi saya. Tapi saya cuma sebatas diklat pendidikan dasar itu, pengkaderan tok. Habis itu saya sudah nggak aktif lagi, tapi karena saya
lebih aktif ke hal-hal yang di luar kekampusan. Saya lebih aktif ke ingin nyari sampingan pekerjaan dan sebagainya. Selain organisasi tadi HMI ya, Iya, apalagi ada? cuma itu saja organisasi yang pernah saya ikuti. Oh, yang pernah diikuti cuman itu ya. Iya, kalau di sekitar kampus. Sehabis lulus berarti Anda berarti kan bekerja ya? Iya. Itu kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Iya, saya tidak langsung bekerja. Saya dulu malah kayaknya tidak ingin menggunakan ijazah saya itu. Kenapa? Saya pinginnya dulu itu nggak tahu, karena kalau pulang dari kampus ke rumah kok kayaknya asik kalau melihat lahan pertanian itu. Lahan pertanian. Saya pinginnya itu apa ya itu, kalau bahasa kerennya orang-orang sini itu ngalas. Iya, saya dulu malah tertarik ngalas. Bertani gitu. Iya, bertani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Wah, ini ternyata ada kopi nih Mas. Ya, nanti sambil diseruput. Oke, terima kasih Mas Radif. Silahkan diminum. Oke. Mari semuanya. Oh, ternyata ada Mas Yanto. Oke, kita lanjutkan ya Mas ya. Oke, sebentar. Oh. Tak minum dulu. Oh, boleh. Silahkan kalau mau minum dulu. Oke, keren sekali. Oh, monggo. Kita lanjutkan tadi malah suka bertani gitu Iya. ketika pulang. Iya, tapi karena nggak tahu ya, mungkin karena dorongan orang tua yang sangat besar, khususnya ibu. Ibu. Iya, merasa telah menyekolahkan anaknya sampai S1. Jadi ya terus mendorong saya agar dipakai ijazahnya. Akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan lamaran pekerjaan menjadi guru. Iya. Dan sampai sekarang alhamdulillah Berarti untuk masih saya jalani. yang bertani itu sampai berapa tahun itu kok? Saya itu belum lama itu secara signifikan meninggalkan pertanian itu. Karena Belum kan lama. selama saya menjadi guru kan saya belum langsung dapat SK. Iya. Saya itu mengabdi, kalau bahasa kita ya mungkin wiyata bakti itu saya 13 tahun itu. 13 tahun. Iya, selama Berarti 13. lama ya, berarti lama. Iya, lumayan, Lumayan ya, lama. sampai capek. Nah, Itu jadi guru apa dan di Iya. mana itu? saya itu pertama mendaftar lowongan pekerjaan menjadi guru itu saya di Wanayasa, SMP 4 Wanayasa, di sana itu. Itu pertama kali. Pertama kali. Ya, dilalah qadarullah di sana itu belum ada lowongan yang menjadi saya yang ajukan, jadi saya belum diterima. Terus saya dapat informasi lagi mengajar di SMP 4 Pejawaran. SMP 4 Pejawaran. Iya, kalau desanya Beji. Beji. Ya, alhamdulillah di sana diterima karena di sana sekolah baru, belum banyak gurunya, saya mengajukan langsung diterima. Sampai sekarang, sampai SK saya turun saya di sana. Berarti kalau dari Batu lumayan jauh ya? Ya sekitar berapa ya, 5 kiloan mungkin ya, 4 sampai 5 kilo ya sekitar. Jalannya gimana Mas, untuk jalan? Awal-awal saya ke sana lumayan parah jalannya itu. Ekstrim. Iya, kalau awal-awal saya ke sana itu mungkin yang terbilang sudah mampu aspal ya, sudah pernah di aspal itu cuma jalan Sumber sampai Sitalang mungkin. Sitalang sampai ke Beji itu sudah rusak parah dulu itu. Cuma alhamdulillah akhir-akhir ini saya sudah terbilang enak lah, karena jalan sampai ke pedalaman Beji pun sudah halus sekarang. Sudah halus. Alhamdulillah. Iya. Kan tadi sudah disampaikan bahwasanya Anda itu menjadi pengajar ya. Iya. Sebelum mengajar itu sudah menikah atau belum ini malah? Oh iya, saya sebelum awal mengajar itu saya masih bujang.
Masih bujang sampai tahun 2013. Alhamdulillah saya menemukan pendamping hidup dan ternyata tidak jauh-jauh. Orang Batur juga. Sampai sekarang Allah memberikan saya amanah 2 orang putri. Iya. Itu masih udah pada sekolah atau belum? Iya. Yang pertama itu sudah kelas 4 SD, yang kedua itu TK besar. Iya. Berarti cuman punya 2 anak gitu ya? Ya, walau a'lam mungkin. Atau mungkin pengen nambah lagi Mas Fir? Ya kalau misalkan saya ditanya pengen nambah sih pengen saja, tapi kan nunggu itunya dari Allah saja. Misalkan Allah mengatakan hamil ya mungkin. Iya. Sejak kapan Anda aktif di organisasi Muhammadiyah? Saya aktif di organisasi Muhammadiyah terhitung sejak periodenya Pak Aris Darmawan yang pertama kali itu. Karena dulu saya di kampus aktifnya malah nggak di organisasi Muhammadiyah, jadi saya ya bertanya-tanya. Iya, kebetulan di Batur itu mayoritas Muhammadiyah. Jadi saya mau nggak mau nyemplung di Muhammadiyah. Dan waktu itu Pak Wawan yang menjadi pionir setelah sekian lama agak vakum itu di pemuda sendiri di Batur. Pak Wawan itu menjadi pionir, mencoba menghidupkan lagi, membangkitkan lagi semangat pemuda Muhammadiyah. Ya alhamdulillah saya mulai ikut di dalamnya sampai sekarang. Itu kira-kira tahun berapa Mas? Itu periodenya Pak Wawan itu kurang lebih tahun 2009. Iya. 2009. Terus periode yang kedua Pak Wawan sekitar 2012 kalau nggak salah itu saya masih ikut. Terus selanjutnya periode yang selanjutnya nggak tahu ini qadarullah, banyak yang memberikan amanah kepada saya ini. Padahal saya ya biasa-biasa saja. Periode selanjutnya Pak Akrom Hamidi saya juga masih ikut. Akrom Hamidi ya. Iya. Tadi kan disampaikan Mas Aris Darmawan. Iya. Darmawan. Oke. Kelanjutannya Mas Akrom. Iya. Mas Aris Darmawan itu 2 kali, 2 periode. Terus periode selanjutnya Pak Akrom Hamidi saya masih ikut di dalamnya dan menjadi formatur juga. Yang sekarang Pak Frida saya juga ikut di dalam. Frida berarti udah kalau dibilang sudah dari 2009 ya? Iya. 2009 udah berapa periode ya? 2, 3, 4 atau berapa ini? Iya, 4 ini mungkin. 4 ini ya? Selalu istiqomah ya Mas ya? Insyaallah. Nah ini yang perlu saya jaga ini. Iya. Lalu hal-hal apa yang menyenangkan bagi Anda ketika bareng-bareng bersama-sama bareng teman-teman ya? Iya. Di Pemuda Muhammadiyah itu apa? Banyak sekali Mas. Saya itu tidak hanya menyenangkan, bahkan kalau di pemuda sendiri awalnya tidak tahu menjadi tahu, itu banyak yang saya alami. Misalkan ya dalam hal yang berbau pengetahuan itu, katakan saya membayangkan ada 2 orang. Iya, sama-sama sarjana. Itu 4 Mas. Oh iya. 4 orang, 2 orang ya. Saya takutnya kalau kayak gini partai ya. Sudah ya, sudah selesai. Oke, sudah kayaknya itu pemilu. Misalkan 2 orang. Satu sarjana, dua-duanya sarjana. Yang sarjana ini sudah sama-sama lulus. Ketika dia kembali ke kampungnya, yang satu ini cuma ngalir saja. Ada organisasi nggak pernah ikut, ada pergerakan di kampungnya tidak pernah ikut.
seperti ini. Nah, yang satu ini aktif artinya bukan hiperaktif ya, tapi ada organisasi di kamunya ikut, ada perkumpulan apa ikut. Nah, ini beda sekali Mas, beda sekali secara pola pikir. Walaupun sama-sama sarjana, walaupun sama-sama pendidikan tinggi, itu beda. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan orang yang mau berkumpul, orang yang mau ikut terjun ke dalam perkumpulan yang ada di desanya atau yang di tempatnya, itu melatih pola pikir dia untuk memecahkan masalah atau mencari solusi yang ada. Kira-kira di desanya ada permasalahan apa, dia ikut berpikir, tidak apatis. Itu bedanya. Nah, organisasi yang ada di Muhammadiyah itu adalah wadahnya, pergerakannya, itu yang membedakan. Jadi yang menyenangkan itu kita tidak tahu, dengan kita ikut Muhammadiyah kita menjadi tahu. Iya. Malah kita bahkan menjadi banyak tahu gitu ya. Banyak tahu, bahkan mohon maaf itu pola pikir kita itu terbentuk. Pola pikir kita itu terbentuk, malah seakan-akan ingin kita ikut terjun di dalamnya lebih dalam. Tentunya itu semua berdasarkan ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menurut Anda ini yang tidak menyenangkan di Muhammadiyah ada nggak? Kalau yang tidak menyenangkan secara garis besar sih tidak ada ya. Tidak ada. Cuman mungkin hal-hal yang kadang ya biasa ya. Saya setuju dengan ada yang orang mengatakan terjun di Muhammadiyah itu memang menjadi ujung tombak, bahkan ujungnya diolok-olok. Saya setuju dengan pernyataan itu. Tombak diolok-olok. Iya. Gitu. Memang itu apa adanya. Dan kalau saya telah ya memang seperti itu. Bukannya saya tidak menyenangi dengan hal-hal seperti itu, tapi mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap dengan hal itu. Misalkan kita membuat kegiatan, kita merancang kegiatan, pasti dan harus kita akui kegiatan itu tidak mungkin harus langsung diterima semua orang. Pasti ada yang katakan menolak dalam hati kecilnya, atau mungkin bahkan mengolok-olok dari belakang, bahkan mungkin secara langsung, itu banyak terjadi. Jadi kita harus siap dengan hal-hal seperti itu, dan intinya jangan baperan seperti itu. Ya, oke. Menarik ini ya. Iya. Nah, ini flashback ya. Iya. Kalau tadi 2009 bersama Mas Aris Darmawan. Iya. Ini dulu Anda berkecimpung di Pemuda Muhammadiyah itu menjadi apa? Kalau saya mendampingi Pak Wawan 2 periode, alhamdulillah saya menjadi sekretaris umum terus. Sekretaris umum? Iya. Berarti bagian penyatet dong. Pencatat apa saja itu ya? Iya. Dilalah ya, saya itu menjadi orang yang canggih-canggih amat di bidang IT ya tidak. Tapi beliau Pak Wawan malah mempercayai saya sebagai sekretaris umum, dan itu menjadi hal yang baru bagi saya. Itu 2 periode. 2 periode. Dan kebetulan itu saya orangnya yang agak sungkan nyatet, malas mencatat, tapi dengan adanya permintaan beliau saya ditunjuk sebagai sekretaris umum, jadi ya mau nggak mau saya belajar. Iya. Caranya kalau bahasa sininya, bagaimana sih caranya membuat surat itu sederhananya. Bagaimana menjadi format surat yang betul, yang sesuai dengan aturan yang ada di pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu sudah PR tersendiri bagi saya. Tapi alhamdulillah ya sampai hari ini itu masih teringat. Wah, ternyata banyak yang bermanfaat bagi saya daripada yang tidaknya. Selanjutnya untuk
yang sama Mas Akrom ya, Mas Oh, Akrom iya. Hamidi itu jadi apa? Iya. Kalau pas periodenya Pak Akrom, saya malah diberi amanat itu malah membidangi kokam. Kokam. Itu juga hal yang baru bagi saya. Wah, menarik ini kalau kokam ini boleh Iya. dibahas ya. Ya, monggo. Ya, apa saja yang sudah ya istilahnya sudah rencana yang sudah terrealisasikan dan lainnya dulu ketika Anda berkecimpung di Iya. kokam itu. Kalau program yang sudah kami dan teman-teman BPO kokam itu terrealisasikan itu ada banyak. Cuman saya yang paling berkesan itu ada dua program yang besar. Dua program besar. Kenapa saya mengatakan besar? Karena itu skalanya daerah. Skalanya daerah, tapi itu ditempatkan di Batur ketika saya masih memegang kokam. Yang pertama Jambore. Iya, Jambore daerah bertempat di Batur. Itu di lapangan atau di mana? Di lapangan Batur. Di lapangan Batur. Iya. Itu malah masih musim corona kalau nggak salah. Musim corona. Iya, musim corona. Kalau musim corona tahun 2021. Iya, tanggal 23 Oktober. Saya masih ingat di hari Jumatnya itu, setelah Jumatan itu membludak gitu, karena di situ ada kegiatan dari pemerintah yang ikut andil dalam kegiatan Jambore itu vaksin massal. Iya. Berarti ada vaksin juga di situ. Iya, itu di situ mendirikan tenda dari BPPD itu, dan situ ternyata peminatnya itu meludak dari Batur. Berarti Yang banyak ingin yang vaksin. datang, Iya, banyak sekali yang datang yang tuh datang. sampai sore itu kalau nggak salah. Nah, itu yang kedua. Sebentar mas. Oke. Ini. Oke. Itu berapa hari? 3 hari. 3 hari. Iya. Berarti lumayan lama ya? Mulainya dari Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad. Iya. Itu pas musim penghujan atau musim kemarau? Itu kebetulan musim hujan. Hujan. Nggak tahu ini takdir Allah, pas hari hanya itu malah banyak panasnya itu. Cerah sekali itu. Ya, itu mungkin keberuntungan bagi kami. Yang ikut banyak. Itu dihadiri hampir semua cabang gitu. Bahkan tuh videonya itu ada itu mas. Tuh hampir ke tendanya itu penuh melingkar dari lapangan Batur itu penuh dengan tenda-tenda dari cabang-cabang. Itu ada yang dari luar cabang atau? Ada itu dari mana saja? Kalau nggak salah itu peserta yang paling banyak itu dari Wonodadi, setelah dari Batur tentunya ya. Wonodadi. Ya, kalau dari luar cabang itu Wonodadi pesertanya itu banyak, kayaknya 60-an itu. 60-an. Terus ada Wanayasa juga banyak. Kali Bening banyak sekali itu. Kali Bening malah tendanya berdiri di samping tenda kokam Batur. Banyak sekali. Pagedongan juga. Banyak. Berarti di situ ada lomba-lomba juga mas? Iya. Untuk kegiatan rutin Jambore kan biasanya menampilkan perlombaan yang sifatnya apa ya? Ya untuk ketangkasan semua cabang. Ada PBB. Biasanya PBB, terus yel-yel, ada lempar pisau, ada memanah. Itu. Menarik ini kayaknya nih. Lalu apa lagi? Ya, yang seingat saya itu memanah dan itu satunya apa itu. Alhamdulillah pas Jambore waktu itu untuk PBB dan apa ya itu, kita yel kalau nggak salah kita mendapatkan peringkat juara 1 dan 3. Ya. Tadi kokam ada Jambore. Yang lainnya Jambore apa saja? Yang terngiang di ingatan saya karena itu masih skala kabupaten atau skala daerah itu Diklat. Ya. Itu pada tahun 2022 di Karanganyar. Ya, Karanganyar. Iya, itu memang sengaja kita ambil bertepatan dengan hari Natal itu.
Berarti 25 tanggal Desember. 25 Desember. Berarti hujan itu, Mas? Itu tidak hanya hujan, angin itu. Pas Bahkan hujan angin, iya, 25 tenda Desember. utama Kokam yang kita sengaja gunakan untuk transit itu mental itu. Karena kehembusan angin yang memang sangat kencang. Ya. Dilalah Allah memberikan cuaca yang seperti itu, dan saya berkoordinasi dengan para instruktur, gimana ini? Enggak apa-apa, kita lanjut. Kita alihkan transitnya para peserta ke ruangan saja. Di Karanganyar ada ruangan yang kosong, itu tempat untuk penyembelihan hewan kurban di samping masjid. Kita gunakan untuk pendidikan utama di tempat itu. Semuanya berangkat dari situ. Setelah di Klatsar itu ada apa lagi? Yang berkesan di benak saya itu ada dua bukan dua periode, tapi dua kita kali ikut. Alhamdulillah kita membawa juara semua. Yang pertama itu ketika kita ikut lomba gerak jalan HUT RI Lomba di gerak jalan tahun 2022 kita mendapat juara 1 lomba gerak jalan gayeng. Terus tahun kemarin HUT RI masih sama di kecamatan, kita mendapat juara 3. Juara 3. Ya. Berarti selama 2 kali berturut-turut dari tahun 2022 sampai 2023 itu mendapatkan juara terus, Mas ya? Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya tambahkan sedikit, Mas Hadi. Kalau pencapaian ini kan menurut saya bukan yang terpenting loh. Selama saya di Kokam. Benar. Karena bagi saya itu lebih kepada ketika kita diberi amanah, misalkan saya diberi amanah di Kokam, saya itu bisa ngapain lewat Kokam. Nah, itu yang kalau menurut saya itu prestasi-prestasi ini kan cuma sebagai imbuhan saja, tapi yang penting bagaimana sih kita bisa membawa mereka-mereka yang belum tertarik ke Kokam atau belum tertarik ke Muhammadiyah bisa bergabung lewat Kokam. Itu yang terpenting. Iya. Seperti itu. Terus ada apa sih istilahnya yang accidental itu yang mungkin tidak terencana tapi banyak sekali. Kalau hampir setiap kegiatan katakan pengajian yang ada yang diadakan oleh ayahanda maupun ibunda Aisyah ataupun ortom ataupun ranting, Kokam itu selalu andil. Berarti selalu berangkat. Selalu berangkat. Itu banyak personilnya. Ya alhamdulillah. Ya kondisional. Kadang kalau hujan besar ya mungkin cuma beberapa, enggak sampai 10. Tapi kalau pas lagi terang musimnya cerah, insya Allah banyak. Itu tergantung tiap-tiap anggota dan kita tidak mempermasalahkan hal itu. Dan itu waktunya itu tidak bisa kita prediksi karena itu tergantung dari pihak yang mau mengadakan pengajian, dan insya Allah kita sudah berkomitmen kita siap untuk mengawal pengajian yang diadakan oleh Muhammadiyah. Gitu. Berarti ketika ada kegiatan terus di Batur atau luar Batur terus ada bencana atau apa, berarti Kokam ikut hadir juga? Kita siap. Intinya siap, karena kalau terkhusus untuk bencana kita punya regu gerak cepat. Regu gerak cepat yang kita siap menanggapi bencana apapun dan dimanapun. Yang belum lama ini di daerah mana, Pak Gentan itu. Pak Gentan, ya. Yang ada longsor itu. Iya, kemarin kan pas akhir periode saya, malah sudah pemilihan, bukan periode saya, tapi saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Regu gerak cepat Kokam itu langsung tanggap dengan menggalang bantuan sayur, sembako dan lain-lain, langsung dibawa ke sana. Seperti itu. Terus apalagi Mas yang lainnya ini menarik ini untuk pembahasan Kokam ini malah ini? Kalau
Masih di Kokam ya? Iya, masih di Kokam ini. Di Kokam itu asiknya itu ya. Saya yang paling ingat sekali itu. Awal saya kepilih diberi amanat di Kokam, saya langsung membuat program latihan bersama. Kayaknya Hardi itu pernah ngeliput dulu itu. Latihan bersama. Iya. Itu pas apa ya? Acara apa? Kalau nggak salah pas bela diri atau lari, saya lupa itu. Nah, atau DMTS, pas DMTS. Iya, pas DMTS. Nah, qadarullah itu pas latihan bersama mungkin baru berjalan 1 tahun itu corona terjadi. Iya, corona terjadi, langsung terhenti semua kegiatan. Semua kegiatan itu tidak hanya di Batur, tapi skala nasional bahkan internasional. Semua tidak boleh melakukan kegiatan apapun, bahkan kita harus menerapkan jaga jarak. Nah, itu karena untuk menanggulangi itu kita ya akhirnya hanya pasrah. Sampai akhirnya terbentuk himbauan dari pemerintah desa. Kita bekerja sama dengan Satgas Kokam kecamatan, maka dibentuklah pos-pos untuk menjaga atau menghindari penularan lebih jauh adanya COVID-19. Hampir selama berapa bulan itu, banyak lama itu kita mengadakan posko induk di perempatan gedung SD Muhammadiyah. Berarti bergonta-ganti personil. Ya, kita menerapkan pergantian tiap musola dan itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu yang menarik dan sampai saat ini itu tidak mungkin lupa dari ingatan saya. Seperti itu. Nah, ini lalu ketika sekarang ya? Iya. Sekarang ketuanya itu periode sekarang itu Mas Frida Afghani. Itu Anda jadi apa sekarang? Alhamdulillah di periode kali ini saya diberi amanat oleh Pak Frida itu membidangi bidang kader. Oh, ini tapi nggak catering soalnya. awalnya kader, karena ini bukan hal yang baru ya, tapi hal yang memang saya tidak tahu awalnya kader itu seperti apa. Tapi dengan anggota-anggota yang luar biasa, insya Allah ya kita berkomitmen bersama saja. Kita siap dengan memajukan pemuda Muhammadiyah lewat kader dengan berkemajuan. Luar biasa. Berarti ini baru ya Mas ya? Berarti baru untuk menjadi di bidang kader. Iya, baru sekali. Tapi sudah ada program-program kerjanya yang sudah terlaksana gitu? Ya, kalau untuk program yang kita laksanakan, contohnya ya ini. Ini adalah program kader kita yang pertama. Alhamdulillah dengan izin Allah mempertemukan saya dengan Mas Radif, dengan Mas AA, ada Mas Ainun, Mas Rafi, Mas Rifki. Ada banyak berapa personil ini kalau tidak salah ini di bidang kader ini? Sementara ini kan baru 12. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan lebih lebar lagi personil. Berarti kalau yang mau ikut bergabung dengan bidang kader nggak apa-apa, tinggal masuk aja. Kita terbuka. Nggak usah pakai surat kakak, AKTP dan sebagainya ya. Kita nggak perlu. Itu dikira mau ngantri bantuan nanti. Kita nggak perlu seperti itu. Kita open saja, siapa yang mau memajukan Muhammadiyah lewat kader bergabung saja. Insya Allah kita siap membersamai dari awal sampai akhir. Seperti itu. Untuk program yang akan datang sudah ada gambaran-gambarannya atau belum? Nah, ini inti. Kalau program selain podcast, ya pernah kita bicarakan itu. Ini intinya. Dan ini tidak hanya, menurut saya tidak hanya di kader saja. Mengekonomikan bidang. Iya. Kalau
kita rempuk-rempuk kemarin, kita mencoba MOOC. MOOC ya. Iya, ini adalah salah satu produk kami dan harapan kami semua bidang itu bisa menikmati dengan harga yang relatif terjangkau. Semakin banyak membeli, semakin murah. Seperti itu. Nah, dengan adanya kita tidak hanya dodolan tapi kita juga berdakwah. Karena dengan MOOC ini kita bisa menuliskan kata-kata yang pernah ditulis oleh pendahulu kita. Kita bisa minum sambil teriang-iang. Wah, ternyata. Berarti bisa request, Mas? Bisa, tapi intinya itu tidak keluar dari jalur Muhammadiyah. Oh, iya. Seperti itu. Jadi mengekonomikan semua bidang itu perlu. Tidak hanya kader tapi bidang-bidang yang lain. Karena tidak dipungkiri ekonomi itu penting untuk berjalannya kegiatan di setiap bidang. Bayangkan misalkan kita sudah punya program yang sangat baik, yang sangat bagus jika diterapkan tapi terhenti karena tidak adanya materi, uang dan sebagainya. Bukan kita pemuja materis, tapi memang semua itu berjalan karena adanya materi. Seperti itu. Terus apa lagi, Mas, yang selain ini adalah program jariah, program jariah. Tapi insya Allah manfaatnya besar sekali. Program yang diwariskan kepada periode kami, jenengan juga tahu, ya, buletin. Ya, itu adalah sarana dakwah. Kita melanjutkan itu lewat suara pelopor. Suara pelopor ya. Nah, kita melanjutkan, insya Allah kita konsisten dengan hal itu. Cuman yang beda untuk setiap bulannya kita websitekan. Kalau dulu sebelum tempel, kita usahakan cetak setiap bulannya. Tapi kalau untuk periode kita, untuk tiap bulannya kita websitekan, kita manfaatkan teknologi, dan untuk yang cetaknya kita realisasikan ketika sholat momen Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Berarti untuk yang cetak dua tahun, Mas, ya? Idul Fitri sama Idul Adha. 2 momen dalam 1 tahun. 2 momen ya? Iya, 2 momen Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, Mas Firman Mufti Ahmad, terima kasih sekali ya. Wah, tadi udah dibahas banyak sekali, menarik ini. Nah, ini sebelum closing. Oke. Ini saran-saran untuk para pemuda yang ya biar ikut bergabung di Muhammadiyah itu gimana ini? Saya bukan menggurungi, cuma urun nasihat saja. Kita hidup di Batur, khususnya anak-anak muda, itu kan melihat kondisi Muhammadiyah di Batur berkembang pesat sedemikian rupa, itu kan akhir-akhir ini. Tapi kan anak-anak muda itu kan cenderung mengabaikan bagaimana sih itu terbentuk, bagaimana sih Muhammadiyah di Batur itu terbentuk, siapa sih yang membentuk itu, siapa sih yang membawa Muhammadiyah di Batur sampai sedemikian maju. Nah, itu kan tidak lain, itu adalah para pendahulu Muhammadiyah yang berjuang dan tidak dibayar, dan mereka hanya mengharap ridha Allah, sampai akhirnya perjuangan mereka kita nikmati sampai sekarang. Bahkan saya, jadi untuk anak-anak muda di Batur khususnya, itu jangan tinggalkan hal itu. Kita usahakan, kita tabayun dulu, kita klarifikasi dulu ketika ada isu yang itu bisa memecah belah antara hubungan satu dengan yang lain, maka
kita usahakan tabayan dulu, klarifikasi dulu. Perlu nggak itu kita besar-besarkan? Perlu nggak itu kita keluar-keluarkan sampai akhirnya itu bisa menjadi pemisu masalah yang baru. Jadi intinya bergabunglah di Muhammadiyah, membesarkan Batur itu dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Karena kan kita ikut suatu pergerakan, kita kan nggak tahu niatnya apa. Jadi niat yang ikhlas, insya Allah itu yang akan menjadi nanti pertolongan ketika Allah mempertanyakan, kamu niatnya apa ikut di Muhammadiyah? Kita tergantung niatnya kita apa, itu yang kita dahulukan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Mas Fir ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcastmu pada kesempatan ini. Sehat selalu Mas ya. Alhamdulillah. Baik, Amin, ya. amin. Semoga harapan-harapan Anda yang kedepannya bisa terwujudkan gitu. Insya Allah. Amin. Oke, para pemirsa sekalian, inilah akhir dari podcastmu pada kesempatan kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil. Tetap semangat dan jangan menyerah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.